Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Abdul Muiz, Firdayana, Zais Mubarak, dan Penny Nur Samsiah akan mempresentasikan mengenai analisis regresi linear sederhana. Baiklah, selamat menyaksikan. Pengertian analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y. Sementara pada hubungan nonlinear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan A plus Bx. Y adalah variabel dependen atau respon, A adalah intercept atau konstanta, B adalah koefisien regresi atau slope. Tujuan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terkait. Syarat uji regresi linear sederhana. Yang pertama, valid dan reliable, khusus untuk data primer. Yang kedua, normalitas dan linear, yaitu harus lulus uji asumsi dasar. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. 2. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis ditolak. Sebagai contoh akan digunakan data pemahaman lintas budaya dan kemampuan penerjemah pada mahasiswa jurusan bahasa asing. Datanya pada tabel di bawah ini. Untuk langkah-langkah analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS dapat dilakukan sebagai berikut. Ini adalah data yang diberikan oleh Bapaknya kemarin agar seragam ya, bisa berkelanjutan. Maka di sini akan coba kita olah menggunakan SPSS. Yang pertama akan kita lakukan adalah membentuk variabel view-nya. Kita kasih nama di sini X. Kemudian kita kasih label pemahaman lintas budaya. Pemahaman gitu aja ya. Y. Tentang kemampuan ya. Kemudian kita masukkan datanya di sini. X dan Y sudah masuk. Kita copy, kita paste ya, sudah masuk ya. Setelah masuk kita masukkan ke analyze, kemudian regresi linear sederhana. Kita masukkan ke sini, ini masukkan ke sini. Langsung tekan enter. Sudah selesai ya.
Baiklah, adapun penjelasan dari hasil SPSS tersebut adalah yang pertama, variable insert atau remove. Yang mana tabel di atas, variabel independen yang digunakan adalah kemampuan penerjemahan dan variabel dependen yang digunakan adalah pemahaman lintas budaya. Sedangkan metode yang digunakan dalam pembentukan model regresi adalah enter. Untuk yang kedua yaitu model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,846. Dari hasil tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,715 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas, kemampuan penerjemah terhadap variabel terikat, pemahaman lintas budaya adalah sebesar 71,5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Yang ketiga, ANOVA. Teman-teman bisa melihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 32,641 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi. Dengan kata lain, ada pengaruh variabel X, kemampuan penerjemahan terhadap variabel Y atau pemahaman lintas budaya. Dan yang keempat, koefisien. Teman-teman bisa melihat tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai koefisien A sebesar 17,504, sedangkan nilai X, kemampuan penerjemahan, B, koefisien regresi, sebesar 0,758, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 17,504 tambah 0,758. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana. 1. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. 2. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 5,713, lebih besar dari T tabel 2,160, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y atau HO diterima. Catatan, cara mencari T tabel. T tabel sama dengan A/2 dibagi N kurang K kurang 1 sama dengan 0,05/2 dibagi 15 kurang 1 kurang 1 sama dengan 0,025 dibagi 13 sama dengan 2160, atau bisa dilihat pada distribusi nilai T tabel. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.